Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Redar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 30. Cerita dimulai. Terlihat para monster yang memasuki bandara itu langsung tertawa terbahak-bahak setelah melihat para manusia yang berlarian ketakutan untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Di saat itu mereka meminta kepada asosiasi untuk mengirimkan para hunter karena mereka menyadari kalau itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Pada sisi yang lain, Till bergumam, jika ada seorang monster yang memiliki magic power yang begitu tinggi telah mengamuk, maka aku yakin kalau hunter level atas akan muncul untuk menangani situasi ini. Jadi aku akan menilai bagaimana kemampuan hunter rank S. Kemudian Till melihat dua orang hunter level rendah telah bersiap untuk melawan para monster itu. Di saat itu ia menyadari kalau mereka telah menggunakan Stardust untuk meningkatkan kekuatannya. Ia kembali bergumam, Stardust adalah sebuah stimulan yang diciptakan dengan menggunakan Mistbrand sebagai bahan bakarnya. Meskipun jumlah keyakinan yang terkumpul di dalam tubuh mereka tidak memiliki sebuah pengaruh yang begitu banyak, akan tetapi dengan kemampuanku, maka aku akan bisa memperkuat kekuatan mereka dengan begitu mudah. Seketika itu juga kedua hunter itu langsung terdiam setelah terkena kekuatan yang diberikan oleh Till kepada mereka. Till berkata, karena kau telah menghalangi pekerjaanku, maka pergilah sekarang juga. Setelah kepergian kedua hunter itu, terlihat para monster semakin membabi buta untuk membunuh semua orang yang berada di dalam bandara itu. Di saat itu, seorang wanita telah terkapar tepat di hadapan Till setelah tubuhnya yang ditusuk oleh seekor goblin. Sambil menahan rasa sakitnya dengan lirihnya, wanita itu memohon kepada Till agar ia menyelamatkannya. Namun Till sama sekali tidak menghiraukannya sampai-sampai wanita itu telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Till berkata, makhluk ciptaan hanya ada untuk sang pencipta. Mereka diciptakan hanya untuk memenuhi segala kehendak para pencipta, dan itu adalah satu-satunya alasan mereka diciptakan. Akan tetapi entah kenapa para manusia ini telah memiliki sebuah hasrat yang hanya dimiliki oleh para pencipta. Apakah para manusia yang rapuh ini lebih baik dibandingkan kami yang lebih kuat daripada mereka? Terlihat salah satu dari mereka begitu heran saat melihat Suho yang berjalan menuju ke arah monster yang berada di dalam bandara itu. Sambil memakai topengnya, Suho berkata, aku sama sekali tidak menyangka setelah aku kembali aku pun telah disambut oleh para monster yang mengamuk di tempat ini. Kemudian ketika semua orang telah berusaha untuk melarikan diri, terlihat salah satu dari mereka telah tersungkur ke atas lantai. Dan di saat yang bersamaan, seekor monster langsung mengayunkan senjatanya untuk membunuh orang itu. Akan tetapi tanpa disadari oleh siapapun, monster itu langsung mati seketika setelah mendapatkan sebuah tinjuan yang dilancarkan oleh Suho yang mendarat tepat di wajahnya. Lalu Suho pun meminta kepada orang itu untuk pergi melarikan diri karena ia yang akan menahan para monster sambil menunggu asosiasi untuk datang ke tempat itu. Melihat para monster yang telah dikalahkan, Till pun langsung melemparkan pandangannya ke arah lain untuk mencari tahu apa yang telah terjadi kepada para monster. Di saat itu, ia telah melihat seorang hunter telah bertarung melawan para monster dengan begitu mudah. Bahkan di saat itu ia tidak menyangka kalau hunter itu telah membunuh para monster hanya dengan satu kali serangan saja. Melihat itu, Till bergumam. Lee Min-sung mengatakan kalau Guild Hyena telah dikalahkan oleh seorang hunter bertopeng hitam. Apakah mungkin bajingan ini adalah orang itu? Seseorang yang menggunakan sebuah belati dan juga topeng hitam ketika ia sedang bertarung. Terlihat dengan sangat jelas kalau Suho begitu mudah mengalahkan para goblin meskipun mereka telah menyerangnya secara bersamaan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu mendaratkan serangannya kepada Suho. Setelah mengalahkan sekumpulan goblin itu, Suho bergumam, aku berpikir kalau situasi ini sangatlah mustahil. Entah kenapa asosiasi sama sekali tidak bertindak dan membiarkan sebuah gate berbahaya yang berada pada wilayah padat penduduk. Apa yang telah terjadi sampai-sampai situasinya telah menjadi seperti ini. Namun untuk saat ini aku harus menyelamatkan para warga sampai bala bantuan akan datang ke tempat ini. Tepat di belakangnya, Till bergumam dengan melihat kalau di tubuhnya tidak ada yang namanya esensi dari Mistbrand. Sepertinya dia sama sekali tidak pernah menggunakan Stardust untuk meningkatkan kekuatannya.
Jika aku perhatikan kalau magic powernya setidaknya telah setara dengan Lee Min Sung atau bahkan lebih tinggi. Kemudian Suho pun langsung menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan para monster yang baru saja ia bunuh. Lalu Suho pun memerintahkan mereka semua untuk membantu para manusia yang sedang berusaha untuk menyelamatkan diri dari serangan para monster. Terlihat Till langsung terdiam, matanya terbelalak dan bahkan wajahnya telah berkeringat dingin setelah melihat sebuah kemampuan yang ditunjukkan oleh Suho. Ia bergumam, bagaimana mungkin manusia itu bisa menggunakan kekuatan itu? Yang aku tahu kalau itu adalah sebuah kekuatan yang digunakan oleh Sang Kegelapan. Aku sama sekali tidak percaya kalau ada seorang manusia yang mampu menggunakan kekuatan itu. Apabila manusia itu ada hubungannya dengan Sang Kegelapan, maka hal itu sangatlah wajar kalau dia menyerang Will Hyena dan juga menghancurkan pabrik Stardust untuk menghalau rencana kami. Untuk saat ini, aku harus menyembunyikan kehadiranku karena kami sama sekali tidak boleh membiarkannya menyadari kehadiran kami di dalam dunia ini. Namun tanpa disadari oleh Till, terlihat sebuah truk telah melayang ke arahnya dengan kecepatan yang begitu tinggi sampai-sampai sangat mustahil baginya untuk bisa menghindarinya. Benar saja, di saat itu sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah mengguncang bandara itu setelah truk itu yang terhempas dan juga meledak. Terlihat Till sangatlah terkejut ketika melihat Suho yang mencoba untuk melindunginya. Sambil menahan kobaran api itu, Suho berkata, siapa yang menyangka kalau ada sebuah truk yang terbang ke arah sini dan membuat sebuah ledakan yang begitu dahsyat. Lalu Suho pun menanyakan kepada Till apakah dia baik-baik saja. Di saat itu Suho hanya menganggapnya sebagai anak kecil yang membutuhkan sebuah pertolongan di dalam insiden itu. Kemudian Suho pun menatap kobaran api itu dengan tatapan mata yang begitu tajam karena ia menyadari akan kehadiran seekor monster yang berjalan menuju ke arahnya. Benar saja, tidak membutuhkan waktu yang lama, terlihat seekor monster yang begitu besar telah berdiri tepat di hadapannya. Jika dilihat dari bentuknya dan juga kekuatannya, Suho pun menyadari kalau monster itu adalah bos dungeon. Seketika itu juga, monster itu langsung berteriak dengan sangat keras untuk memberikan intimidasi kepada Suho. Di saat itu, kekuatan yang dimiliki oleh monster itu telah bergejolak setelah Till yang memberikannya sebuah mineral yang mampu meningkatkan kekuatannya sampai puluhan kali lipat. Di sampingnya, Beru berkata, wahai raja kecil, entah kenapa aku merasakan kalau monster itu telah memancarkan sebuah energi yang terasa seperti energi Itarim. Mendengar itu, Suho berkata, jika memang seperti itu, aku rasa kalau situasi ini ada kaitannya dengan perbuatan mereka. Namun, tiba-tiba saja Beru merasakan sebuah kekuatan yang begitu dahsyat telah terpancar tepat di belakangnya. Namun ketika ia menolehkan pandangannya ke arah belakang, seketika itu juga energi itu telah menghilang begitu saja. Beru bergumam, aku merasakan sesuatu yang sangat mengerikan telah mengawasi kami. Namun apakah itu hanyalah perasaanku saja? Kemudian terlihat monster itu telah mengepalkan tinjuannya dan bersiap untuk melancarkan serangan itu kepada Suho. Melihat datangnya serangan itu, Suho bergumam, aku telah menaruh semua status yang aku dapatkan ke dalam kekuatanku setelah aku mencapai pada level 35. Di saat itu, Suho pun langsung melancarkan tinjuannya untuk menahan serangan monster itu. Bahkan saking kuatnya tinjuan mereka berdua, sampai-sampai tempat itu kembali berguncang dengan sangat hebat untuk yang kedua kalinya. Pada sisi yang lain, Till bergumam, apakah dia menyelamatkanku karena dia telah berpikir kalau aku adalah seorang anak kecil yang pantas untuk diselamatkan. Namun meskipun dia telah menggunakan kekuatan Sang Kegelapan, akan tetapi dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan Sang Kegelapan yang sesungguhnya. Saat ini yang aku perhatikan kalau potensinya sama sekali tidak bisa ditentukan apakah dia akan bisa sekuat Sang Kegelapan ataukah tidak. Akan tetapi, aku sangat bersyukur kalau aku telah bertemu dengan bajingan ini di waktu yang tepat. Jadi, aku akan membunuhnya sekarang juga. Namun, tiba-tiba saja dari arah luar terlihat seseorang yang dengan santainya telah berjalan menuju ke arah mereka. Dengan memancarkan kobaran api yang ada di tangannya, orang itu berkata, ternyata aku terlambat sampai-sampai tempat ini telah hancur berantakan. Jadi, mari kita selesaikan masalah ini sekarang juga. Terlihat semua monster yang ada di sana langsung terdiam ketika melihat kobaran api telah melayang tepat di atas kepala mereka. Sontak, Till sangatlah terkejut karena ia sama sekali tidak menyangka dari mana datangnya kekuatan yang sebesar itu. Pada sisi yang lain, Suho pun langsung menghentikan pertarungannya untuk melawan bos dungeon setelah melihat kobaran api yang memenuhi ruangan itu.
Di saat itu, semua monster yang ada di sana hanya bisa memandangi kobaran api itu yang berada tepat di atas kepala mereka masing-masing. Mereka bertanya-tanya mengapa kobaran api itu hanya berputar-putar di udara. Namun ketika semua orang telah terpaku dengan kobaran api itu, orang itu langsung mengepalkan salah satu dari tangannya yang mengisyaratkan kalau dia akan meledakkan semua monster yang ada di sana. Benar saja, seketika itu juga kobaran api itu langsung meledak begitu saja sehingga membunuh semua monster yang ada di sana dengan kematian yang sangat mengerikan. Suho bergumam, di saat aku sedang bertarung, tiba-tiba saja ada begitu banyak kobaran api yang telah muncul dan langsung menyerang semua monster yang ada di sini. Jujur saja, hal ini sangatlah sulit untuk dipercaya. Dia mampu membunuh semua monster secara bersamaan hanya dengan satu kali serangan saja. Dia adalah hunter yang mampu mengendalikan api. Apakah mungkin kalau dia adalah seseorang yang dulunya telah dipanggil sebagai Iron? Jika itu memang benar, maka dia adalah Choi Jong-in, seorang hunter rank S yang memiliki kekuatan yang sangatlah luar biasa. Kemudian setelah melihat bos dungeon yang masih berdiri di belakang Suho, Jong-in berkata, "Siapa yang menyangka kalau kau masih bisa menahan serangan itu? Ternyata kau memiliki kekuatan yang lumayan tangguh." Lalu ia pun menarik salah satu dari tangannya yang seakan-akan kalau dia telah menarik busur panah yang ia ciptakan dari kobaran api. Ketika monster itu telah melompat untuk menyerangnya, tanpa pikir panjang sedikit pun ia pun langsung menembakkan anak panahnya kepada monster itu yang tertuju tepat di wajahnya. Seketika itu juga sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah mengguncang bandara itu untuk yang kesekian kalinya. Bahkan saking kuatnya tembakan yang dilancarkan oleh Jong-in, sampai-sampai monster itu telah hancur begitu saja tanpa adanya satupun potongan tubuhnya yang tersisa di tempat itu. Seketika itu juga sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah mengguncang bandara itu untuk yang kesekian kalinya. Bahkan saking kuatnya tembakan yang dilancarkan oleh Jong-in, sampai-sampai monster itu telah hancur begitu saja tanpa adanya satupun potongan tubuhnya yang tersisa di tempat itu. Setelah berhasil membunuh monster itu, dengan santainya Jong-in berkata, "Dengan kematian bos dungeon, maka situasi ini sudah kita atasi dengan sangat sempurna." Terlihat semua orang yang ada di sana langsung bersorak dan juga mengucapkan rasa terima kasih mereka kepada Jong-in karena dia telah menyelamatkan mereka semua dari serangan para monster. Kemudian Jong-in melemparkan pandangannya ke arah lain. Ia bergumam, "Aku rasa kalau aku telah melihat seorang anak kecil yang berdiri di sekitar sini. Namun aku begitu heran mengapa seorang hunter yang bertarung melawan para monster sebelumnya telah pergi begitu saja tanpa mengakui peran pentingnya di dalam insiden ini." Pada sisi yang lain, setelah bersembunyi, Suho bergumam, "Aku sangat bersyukur kalau dia telah muncul di waktu yang sangat tepat. Namun aku harus menjauh sekarang juga karena aku sama sekali tidak bisa membiarkan identitasku akan terbongkar begitu saja." Selain itu juga, Itarim bersama utusannya telah bergerak secara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun. Namun aku sama sekali tidak percaya kalau mereka telah melakukan penyerangan pada sebuah tempat di mana ada begitu banyak warga sipil. Apakah mungkin kalau mereka telah merencanakan sesuatu untuk menghancurkan dunia ini dari dalam? Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah semakin malam, terlihat Til yang berdiri sambil menghadap ke arah luar. Lalu tiba-tiba saja sebuah cahaya yang menyilaukan telah nampak tepat di sampingnya. Dan itu adalah sebuah retakan dimensi yang digunakan oleh pasukan Itarim untuk menginvasi dunia itu dari dalam. Ternyata di dalam retakan dimensi itu terdapat kepingan ketiga dari kekuatannya yang dikirim secara bertahap. Kemudian saat mendengar kepingan ketiga yang mengatakan kalau dia cukup lama untuk sampai ke dalam dunia itu, Til pun berkata, "Sebelum aku menyerahkan tubuh ini, aku akan memberikan sebuah penjelasan yang begitu singkat kepadamu. Di antara para manusia yang berada di dalam dunia ini telah memiliki magic power dan mereka telah disebut sebagai hunter. Lalu di antara para hunter terdapat orang-orang yang memiliki magic power dengan jumlah yang begitu besar dan mereka dikenal sebagai hunter rank S. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dengan orang yang seperti mereka. Namun selain para hunter, di dalam dunia ini ada juga variabel yang lainnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menyingkirkannya." Mendengar itu, kepingan ketiga berkata, "Berhentilah menjelaskan secara detail karena aku akan melihatnya secara langsung dengan melalui sebuah ingatan yang dimiliki oleh tubuh itu. Kau telah menyelesaikan tugasmu dengan baik, jadi kau akan diserap sekarang juga sesuai yang direncanakan." Namun Til hanya terdiam. Ia sama sekali tidak menjawab dengan apa yang dikatakan oleh kepingan ketiga.
Sambil berjalan menuju kepada kepingan ketiga, ia bergumam, apakah aku merasa sedih karena aku akan menghilang dari dunia ini ketika sifat yang baru telah mengambil alih tubuh ini? Akan tetapi mau bagaimanapun juga aku harus melakukannya. Tujuan utama kami diciptakan adalah untuk memenuhi segala kehendak yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Semua ini demi ambisi yang dikehendaki oleh Sang Pencipta, dan aku sebagai ciptaannya harus melakukan apapun yang ia inginkan. Terlihat Till pun langsung merangkul kepingan ketiga dengan menggunakan kedua tangannya agar mereka bisa menyatu satu sama lain. Setelah bergabungnya kedua kepingan itu, terciptalah sebuah sifat baru dengan tubuh yang lebih besar yang seukuran dengan manusia dewasa. Di saat itu, semua ingatan yang dimiliki oleh kepingan kedua telah terbaca di dalam pikirannya. Ia berkata, apakah itu sebuah variabel yang dibicarakan oleh kepingan kedua? Namun, aku sama sekali tidak menduga kalau ada seorang manusia yang bisa menggunakan sebuah kekuatan sama seperti yang dimiliki oleh sang kegelapan. Akan tetapi, keputusan yang akan diambil oleh kepingan kedua sangatlah salah. Asal kau tahu, sangat disayangkan apabila kita harus menyingkirkannya. Jadi, dengarkan aku baik-baik, kita akan menjadikannya sebagai pengikut Sang Pencipta karena kita akan bisa mengendalikan orang-orang yang sudah mati sebagai pasukan kita. Di tempat yang berbeda, Suho pun telah sampai pada kediamannya setelah sebelumnya ia mampir untuk bertemu dengan Yujinho. Setelah membersihkan dirinya, ia pun langsung menyandarkan tubuhnya karena ia merasakan kalau tubuhnya seperti baru saja dipukuli. Di sampingnya, Beru berkata, wahai raja kecil yang aku perhatikan, sepertinya kau begitu lelah setelah melewati semua kejadian yang terjadi belakangan ini. Suho pun berkata, tentu saja aku begitu lelah, terlebih lagi aku baru saja dimarahi oleh pamanku. Di saat itu ia mengatakan kalau menyelamatkan bumi ini memanglah sebuah tujuan yang begitu mulia. Namun yang lebih penting adalah keselamatanku. Sambil tersenyum, Suho kembali berkata, aku begitu senang saat paman mengkhawatirkanku. Akan tetapi aku begitu penasaran apakah ibuku dan juga ayahku akan mengkhawatirkan keselamatanku. Kemudian Suho pun mengajak Beru untuk pergi menuju dungeon bayangan dan memulai latihannya. Beru berkata, wahai raja kecil, akan lebih baik jika kau beristirahat terlebih dahulu karena yang aku lihat kalau kau begitu lelah. Dengan santainya Suho berkata, meskipun hanya sehari, aku sama sekali tidak ingin melewatkan hadiahku. Jadi aku akan pergi sekarang juga untuk menaikkan levelku dan juga menyelesaikan quest harian ini. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.